Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Gugun dari RG Channel. Kali ini gua kayaknya nggak membahas mengenai masalah motor ataupun makanan. Udah lama gua nggak upload karena udah 2 minggu kemarin gua kena musibah, yaitu terkena demam berdarah. Dan kali ini gua akan sharing gimana proses gue kena demam berdarah, dan gue akan sharing juga apa yang gue minum atau apa yang gue konsum selama gue di rumah sakit sehingga mengakibatkan trombosit gue naik. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, sekarang sedang merebak wabah corona. Tapi DBD ini juga tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena setahu saya penyebarannya penyakit ini juga sudah meluas. Dan saya juga kemarin mendengar berita yang menyedihkan bahwa salah satu teman putra saya juga meninggal karena DBD. Jadi kalau penanganan DBD ini tidak dilakukan secara intensif, sebenarnya juga membahayakan tubuh karena antibodi di kita jadi lemah dan trombosit menurun, dan jika terus menurun maka dilakukan transfusi darah. Maka dari itu kita juga tidak bisa memandang sebelah mata terhadap DBD ini karena penyebarannya juga sudah mulai banyak di Jakarta khususnya. Pertama-tama gue belum pernah kena sakit demam berdarah, dan gue pikir pada saat gue divonis positif dengan dokter gue terkena demam berdarah, gue pikir itu hal yang biasa. Awalnya gue seperti biasa minta dirawat di salah satu rumah sakit Jakarta Selatan, dan di 2 rumah sakit itu full. Akhirnya gue dapet juga tetap di daerah selatan, thanks God. Gue masuk awal itu gue masih seger, tapi kepala belakang gue sakit banget. Terus badan gue tuh linu-linu, tapi posisi masih seger. Di awal pemeriksaan itu trombosit gue di 135.000, which is beberapa dokter juga menyarankan bahwa bisa kok dirawat di rumah, nggak usah di rumah sakit, tapi dengan treatment yang luar biasa intens gitu. Pada saat gue sakit di trombosit 135.000, hari keempat gue drop itu bottomnya di 13.000. Harusnya gue masuk ke ICU, tapi karena ICU-nya full, gue nggak masuk di ICU. Tapi gue dirawat inap biasa dengan perawatan yang lebih intens gitu. Pada saat itu kebetulan anak gue dua-duanya juga masuk rumah sakit dan positif DB. Mereka dirawat di lantai pediatrik dan gue dirawat di lantai yang umum gitu. Anak gue juga kena DBD. Yang satu trombositnya drop sampai 60.000, dan yang kedua, yang anak gue yang paling kecil, trombositnya nggak terlalu rendah, dia masih di angka 150 ribuan ke atas lah gitu. Mungkin anak kecil lebih cepat recovery ketimbang kita. Dan lagi pula gue sebelum kena DBD ini juga kebetulan lagi traveling, bisnis trip selama seminggu di luar kota. Nah pada saat gue pemeriksaan itu juga gue dicek untuk malaria karena gue pergi ke suatu area yang kebetulan ada penyakit malaria juga yang agak lumayan sering di situ. Jadi gue cek malaria dan dengue untuk demam berdarah. Selama di rumah sakit, pada saat gue trombosit gue di 13.000 itu, perut gue udah buncit dan dada gue udah sesek.
karena dan agak mulai sedikit batuk ya gitu. Karena memang sel darah merah lo atau trombosit lo itu sudah mulai berkurang ya. Selain gue minum obat dari dokter, infus, antibiotik, itu gue juga minum yang namanya sari kurma dan angkat. Ya namanya juga ikhtiar ya, jadi apapun bisa dilakukan. Trombosit gue di 13.000 itu selama hari keempat dan kelima tidak bergerak maju. Gue udah stres dan bisa nggak ya nih trombosit gue naik lagi. Nah, gue akan mengasih contoh lo sari kurmanya yang gue minum, cuman ini bukan gue nggak di endorse ya, cuman gue ingin sharing kayak apa sih sari kurma. Sari kurma ini udah berbentuk cairan dan sudah tidak berbentuk buah lagi, rasanya lebih manis ketimbang madu. Lebih manis ketimbang madu. Nah, untuk teman-teman yang terkena diabetes, terus punya dan terus terkena demam berdarah, saya nggak tahu nih, apakah ini boleh diminum untuk teman-teman yang mempunyai diabetes karena rasanya manis banget, men. Nah, untuk sari kurmanya tuh ini bentuknya kayak gini. Dia kental banget dan rasanya tuh manis banget gitu. Dan satu lagi, gue minum angkak. Angkak itu bentuknya sih udah kapsul ya. Nanti gue jelaskan apa sih sari kurma dan apa itu angkak gitu. Kalau gue dapatnya yang udah bentuk kapsul, jadi begini. Tuh, bentuknya udah kapsul. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat itu kapsul. Jadi enak gitu dimakannya. Kalau kita mau mengenal sari kurma, gue udah coba browsing dan kita cari yuk mengenai manfaat sari kurma. Sari kurma itu manfaatnya banyak, teman-teman. Daging buah kurma itu mengandung zat gula sederhana, yaitu zat fruktosa dan dekstrosa. Zat ini sangat mudah sekali dicerna dan dapat dengan cepat mengisi energi tubuh. Dan terdapat kandungan proteinnya juga, lemaknya, mineral, zat besi, serta zat asam folat. Gitu. Jadi, apa sih fungsinya sari kurma itu? Kalau gue browsing dari doktersehat.com, ada beberapa manfaat sari kurma itu sendiri. Yang pertama adalah mencegah penyakit kanker. Karena buah kurma merupakan sumber vitamin A dan telah dikenal memiliki sifat antioksidan. Dan vitamin A ini diketahui juga bisa melindungi terjadinya penyakit kanker paru-paru dan rongga mulut. Yang kedua adalah meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Buah kurma juga menjadi sumber zat besi yang baik, dan zat besi merupakan satu komponen dari hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah, yang berarti ini bisa menentukan daya dukungnya oksigen darah. Gue juga mau sharing pada saat gue demam berdarah kemarin, asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh gue juga berkurang. Gue sempat dibantu oksigen juga untuk bernafas selama 1-2 hari, karena kekurangan oksigen itu bahaya, teman-teman. Bisa merusak otak dan fungsi-fungsi di dalam tubuh lainnya. Yang ketiga, sari kurma tuh juga bisa menjaga kesehatan usus, karena di dalam kurma banyak sekali mengandung serat dan dapat mencegah penyerapan kolesterol LDL yang terjadi di dalam usus. Setahu gue, kolesterol LDL ini kolesterol jahat ya, yang bisa bikin pusing kepala juga sih. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena kurma ini juga mengandung zat kalium
Yang kelima, bisa melancarkan buang air besar. Dan keenam, bisa mencegah infeksi. Yang ketujuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ya, karena tadi yang saya sebutin bahwa sari kurma ini mengandung zat besi ya. Nomor 8, meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, ini dia. Manfaat sari kurma juga penting karena kandungan zat tembaganya. Zat tembaga pada buah kurma diperlukan oleh tubuh dalam memproduksi sel darah merah. Yang kesembilan, mengontrol gula darah. Kandungan serat pada buah kurma juga dapat membantu mencegah kadar gula darah yang meningkat terlalu tinggi setelah makan. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi juga kepada dokter untuk teman-teman yang memiliki tingkat gula darah yang tinggi. Karena rasanya tuh kalau gue bilang manis banget gitu. Kebetulan gula darah gue juga bagus, alhamdulillah. Jadi gue nggak takut juga untuk mengkonsumsi sari kurma ini gitu. Yang kedua adalah minuman yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu angkak. Angkak ini bisa teman-teman temukan itu di apotek terdekat di rumah teman-teman. Gue juga dapetnya di apotek juga kok, yang sudah berbentuk kapsul ini ya. Jadi lo bisa mendapatkan angkak ini dengan mudah. Angkak tuh apa sih? Nah, kalau gue baca dari Wikipedia, angkak itu beras putih jenis tertentu yang dibiarkan dengan sejenis ragi khusus selama beberapa hari sehingga mengubah warna beras menjadi merah. Nah, di Cina itu ratusan silam yang lalu ya, digunakan bangsa Cina sebagai campuran remah makanan dan herbal kesehatan buat mereka. Di Amerika, angkak dikenal dengan nama red yeast rice. Sekarang mulai populer, dijual dalam kapsul, juga sebagai penurunan kolesterol alamiah yang lumayan ampuh. Kandungan aktif yang di dalam angkak itu adalah monakolin, lovastatin atau statins. Statin ini yang gue tahu adalah obat penurun kolesterol. Ada beberapa manfaat angkak yang saya sadur dari hellosehat.com, yaitu salah satunya adalah menyembuhkan demam berdarah. Di Indonesia, angkak menjadi salah satu obat-obatan herbal yang populer untuk menyembuhkan demam berdarah. Karena angkak ini dapat menaikkan trombosit secara signifikan berkat efek anti peradangannya. Yang kedua, angkak itu bisa menurunkan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah merupakan salah satu kondisi medis kronis yang berpotensi juga membahayakan nyawa seseorang. Angkak juga dapat memperlancar aliran darah dengan melebarkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan berkat sifat anti peradangannya. Namun, ada beberapa penelitian juga lebih lanjut yang masih diperlukan untuk menentukan efek ini pada gejala penyakit jantung dan risiko kematian yang diakibatkan oleh dua kondisi ini. Yang ketiga, angkak ini bisa juga menurunkan kolesterol, teman-teman. Angkak umumnya mengandung sejumlah senyawa yang mirip dengan bahan aktif dalam obat resep kolesterol tingkat tinggi yang disebut tadi statin, dan bisa juga menurunkan kadar kolesterol buruk atau LDL dan membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Secara khusus ya, beras ragi merah ini mungkin berisi monakolin K, yaitu senyawa yang identik secara kimia dengan lovastatin. Yang gue sering dengar, statin itu adalah obat untuk menurunkan kolesterol. Itu yang bisa saya sharing. Dua obat tadi ataupun herbal lah kalau kita bilang ya, itu mungkin memiliki efek berbeda di setiap orang, nggak semuanya mungkin sama, ataupun mungkin ada yang perlu dikonsultasikan ke dokter. Tapi pengalaman saya dengan mengkonsumsi angkak sehari 2 kali 3 kapsul dan minum sari kurma 2 sendok makan setiap hari sama 2 kali, trombosit saya yang 13.000 tadi
alhamdulillah bisa naik ke 60.000, 90.000, dan 120.000 di setiap harinya. Alhamdulillah, mungkin berkat obat-obatan herbal yang saya minum, itu jadi mempercepat proses penambahan trombosit di dalam tubuh saya. Jadi ini saya buat sekedar untuk sharing teman-teman dan pengalaman pribadi saya dalam menghadapi demam berdarah. Saya juga tahu bahwa sekarang ada epidemi yang lebih mengerikan ketimbang demam berdarah, tapi demam berdarah itu tidak bisa dianggap sebagai penyakit yang biasa saja. Sekian dulu dari sharing saya, semoga berguna dan bermanfaat. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap sehat, dan jangan lupa subscribe dan like dan share. Dan saya juga di bawah deskripsi ini, jika kalian memerlukan sari kurma, saya kasih linknya untuk pembeliannya, dan di chat dulu, takutnya sudah tidak tersedia sari kurmanya. Jadi tetap sehat ya teman-teman ya. Saya dari Gugun dari RJ Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.